lagi shalom. Selamat pagi. Selamat datang di PDPKK Santa Teresia Avila, Paroki Santo Yakobus, Citraland, Surabaya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita berkumpul pada pagi hari ini bukan karena batas usia kita, bukan juga tentang pengalaman hidup kita, tetapi hanya semata karena kasih karunia Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk berkumpul pada pagi hari ini. Amin. Amin. Sesuai dengan yang disebutkan di Mazmur 100 ayat 1, bersorak-sorailah hai kepada Tuhan, hai seluruh bumi. Sekali lagi saya ulangi, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Maka sesuai dengan tema yang diadakan hari ini adalah lupa usia ya. Tapi jangan khawatir, karena lupa usia dalam hal ini bukan membicarakan tentang kita lupa tentang tanggal kelahiran kita, bukan. Tapi kita tetap merasa muda di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk bekerja buat Tuhan dan menanggapi semua suara Roh Kudus. Sehingga kita boleh berada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan tanpa batas. Amin. Baik, Amin. saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian pembuka. Kita masuk ke gerbangnya dengan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya masih belum melihat wajah-wajah yang bersuka cita di tempat ini. Cuma senyum-senyum aja. Mari kita naikkan pujian ini dengan semangat ya. Dengan semangat untuk memuji Tuhan kita. Sekali lagi kita katakan, masuk gerbangnya dengan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. angkat jempolnya. Sebab Tuhan baik, anugerah
Sekali lagi katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yeah. Beri kemuliaan kepada Allah Tuhan kita. Dia baik. Dia sangat baik. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita awali persekutuan ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, inilah kerinduan kami untuk datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, yang sering kami lakukan dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan, bahkan kelalaian Tuhan. Ampunilah kami sehingga kami layak untuk menghadap Engkau, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mengalami hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu, atas perkenanan-Mu, sehingga kami boleh dalam keadaan yang baik, bahkan sangat baik saat ini. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan, atas berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan atas kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah selayaknya lah kita bersyukur kepadanya. Mari saya undang Anda semuanya untuk menaikkan syukur melalui pujian ini. Engkau telah memilihku Tuhan, bahkan sebelum dunia ini dibentuk. Terimalah segala syukur kami. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku sebagai Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan kami semua, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Katakan, Kau telah memilihku. Terima kasih.
kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku Tuhan bagi keselamatan bangsaku. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, naikkan syukurmu. Suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami Tuhan, bait suci-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku, keselamatan bangsaku. Sekali lagi katakan, bagi keselamatan bangsaku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk menjadi alat-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas kebaikan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perkenanan-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh berdiri di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mengalami hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan rasa syukur-Mu melalui doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta-Mu atas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap langkah yang selalu Engkau berbagi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Nyatakan bahwa Tuhan Yesus paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Kita ulangi sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus pun baik bagiku. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Tuhan Yesus paling baik, baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik,
angkat semuanya. Tuhan Yesus paling baik. Angkat jempolnya. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Saudaraku, ini adalah pujian yang sangat enak untuk joget ya. Mari saya undang. Siapa yang mau berjoget di depan? Mungkin Lucy, silakan. Ada lagi yang dari sebelah sini? Silakan maju ke depan. Ayo joget ya. Kita nikmati kebersamaan kita bersama Tuhan Yesus. Oke, sama-sama nyanyikan ya. Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan kita. Rupanya jogetnya masih kurang ya. Masih kurang. Baik, nanti kita lanjutkan. Tuhan terima kasih. Engkau baik. Engkau selalu beserta dengan kami. Dan Engkau selalu bersama dengan kami. Baik dalam senang, dalam susah, dalam setiap pergumulan kami. Sehingga kami selalu muda di hadapan-Mu Tuhan. Kami selalu bersemangat untuk melayani Engkau. Untuk menanggapi ajakan Roh Kudus. Hanya Engkau tempat kami berlindung. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi katakan. Hanya Kau ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Engkau tahu hati kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau laguku
izinkanlah datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan sedalamnya hati, dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan sekalipun, dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi katakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Engkau bersamaku, Engkau tahu dalamnya kasih. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau Yesus, hanya Kau saja yang kan ku sembah, yang kan ku sembah selamanya. Ya Rasia ya ya Rasia ya Rasia ya Dihormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang kuasa. Kami sungguh bersyukur, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka biarlah Tuhan beri pada kami roh yang menyala-nyala, supaya kami mampu duduk diam, mendengarkan setiap isi hati-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap hadir di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu,
Segala puji, hormat, syukur di dalam satu nama penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, shalom. Bapak, Ibu. Baik, sekali lagi shalom. Bapak Ibu berserta rekan-rekan muda. Ini saya lihat ada beberapa anak muda di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Erwin. Oke, terima kasih. Saya berasal dari paroki Santo Marinus Yohanes di Kenjeran. Ya, saya aktif di PD Marinus. Jadi salah satu yang mengundang pewarta-pewarta adalah saya. Gitu ya. Jadi terus selain di Marinus saya juga aktif di CFM. Jadi Catholic Family Ministry, Bapak Ibu ya. Apalagi istri sudah punya satu, anaknya juga sudah satu, gitu ya. Dan tak rasa cukup ya, Oke, enggak usah panjang lebar, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya tidak menyiapkan materi serius, gitu ya. Jadi sejak hari apa itu saya tanya, ada PPT? Enggak ada, gitu ya. Ditanya lagunya apa? Pong materinya gak ono, takoni lagu mana, tambah aneh gitu ya. Jadi saya ngomong waktu itu sama Cindy, ada lagu, rasanya enggak ada. Loh kok bisa enggak ada? Karena materinya juga enggak ada gitu Bapak Ibu ya. Tapi pada pagi hari ini saya cuman rindu bercerita saja, sharing saja kepada Bapak Ibu. Enggak usah, saya enggak ngomong yang aneh-aneh, enggak ngomong yang dukur-dukur, ngomong yang muluk-muluk, enggak Bapak Ibu. Sharing saja, santai saja. Saya berbicara yang sederhana saja, yang saya percaya Bapak Ibu sudah tahu kok sebetulnya gitu ya. Dan Bapak Ibu silakan ambil posisi yang paling nyaman. Ya, paling nyaman, paling rileks. Saya tahu kadang-kadang orang yang sudah umur itu boyoen gitu ya. Termasuk saya sharing singkat saja Bapak Ibu ya. Kenapa sih kalau sekarang setiap kali PD saya duduknya di belakang? Ayo. Ya, kira-kira ada setahun ini kalau saya PD gimana pun atau diundang pelayanan manapun, saya duduknya selalu di belakang Bapak Ibu. Nanti menjelang firman saya maju di depan. Anda tahu kenapa? Karena setahun terakhir ini saya boyoan Bapak Ibu. Serius ini, setahun terakhir ini saya boyoan gitu ya. Jadi kalau saya duduk di depan, terus kemudian nanti waktu nyanyi pujian harus berdiri, gitu ya. Terus ditambah lagi firman 45 menit ngewadeg maneh. Iki mulai sok gak iso mlaku Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya dipilih saya duduk di belakang. Nah, karena itu saya sadar bahwa yuk ambil posisi yang paling nyaman Bapak Ibu. Ya, santai saja, rileks saja, enggak usah tegang Bapak Ibu. Yang penting Anda enggak ketiduran gitu aja, gitu ya. Kalau yang ketiduran nanti mari kita doakan bersama-sama, bangun langsung masuk surga gitu ya. Baik, santai saja, enggak usah tegang-tegang. Judulnya tema kita apa Bapak Ibu? Lupa usia. Bulan ini katanya serinya adalah masih muda dan pernah muda. Ya, serinya adalah masih muda dan pernah muda. Enggak tahu saya ini muda atau enggak, saya juga enggak ngerti gitu ya. Anda kira-kira saja sendiri saya masih muda atau enggak, kira-kira sendiri Bapak Ibu. Dan judul tema kecilnya adalah lupa usia. Bapak Ibu, saya enggak tahu minggu lalu bicara apa ya. Tapi saya mau katakan begini, kalau lupa usia itu Bapak Ibu, lupa usia itu menurut saya gini. Menurut saya ya, kalau Bapak Ibu punya pendapat lain boleh gitu ya. Menurut saya itu lupa usia bukan tidak tahu diri tentang umur, bukan itu ya. Jadi bukan tidak sadar umur, bukan itu Bapak Ibu gitu ya. Bukan tidak sadar umur, tetapi tidak dibatasi oleh umur. Oke? Bagi saya pribadi, Bapak Ibu boleh punya pendapat, enggak apa-apa. Lupa usia itu bukan tidak sadar umur, tapi tidak dibatasi oleh umur. Itu menurut saya pribadi. Nah, karena tidak dibatasi oleh umur, maka pada pagi hari ini Bapak Ibu, kalau saya tanya tolong dijawab ya, direspon. Sekali lagi saya tidak ngajar yang aneh-aneh, saya santai saja, tidak ada tema secara khusus. Saya mau tanya gini Bapak Ibu. Stella. Nah ini saya kenal, makasih kenal yang aku gak enak. Dia tak takoni wapokmu kapan gitu ya. Berapa usia hatimu? Tidak tanya usia umurmu, hatimu. Beda.
17. 17 tahun. Percaya Bapak Bu, potongan begini 17 tahun. Ini berapa nih teman saya nih, berapa? Hatimu umur berapa? 30. Waduh 30 Bapak Ibu ya, lumayan 17, 30. Bapak Ibu saya mau tanya pada Anda sekalian pada hari ini. Pada pagi ini saya mau tanya gini. Siapa yang merasa masih tua? Oh enggak, saya enggak tanya masih muda. Siapa yang merasa dirimu sekarang masih tua? Dan siapa yang merasa dirimu sudah muda? Oke, angkat tangan ya. Yang merasa dirinya masih tua, angkat tangan. Masih tua. Dirimu masih tua Bapak Ibu, angkat tangan. Masih tua Bu? Masih tua? Oke, puji Tuhan. Siapa yang, oh ibu juga masih tua? Oke, puji Tuhan. Siapa yang merasa dirimu adalah sudah tua, sudah muda? Boleh angkat tangan. Noni ini dia kuale om gitu. Terbalik ya nih. Seharusnya gimana Nyo? Wah sudah tua masih muda, enggak. Susu enggak mau tanya sudah tua masih muda. Susu tanya masih tua sudah muda. Yang merasa sudah muda angkat tangan. Halo? Enggak ada? Enggak ada? Loh, saya ini tanya 2 pertanyaan. Oke, pertanyaan ketiga deh. Anda jawab. Ini pertanyaan klasik yang dari saya Bapak Ibu ya. Apapun pertanyaan saya dia sudah tahu ya. Apapun pertanyaan saya, Anda memutuskan tidak akan menjawab, silakan angkat tangan sekarang. Ya ora nek sing angkat tangan Bapak Ibu, wacine kebuacut memang. Loh, mungkin Anda tanya gini, Bro Erwin, kenapa kok pertanyaan terbalik seperti Sinyo tadi mengatakan, loh kuale om, kuale su, harusnya kan sudah tua masih muda. Itu dunia saudara-saudara kasih. Pengikut Kristus beda, amin. Pengikut Kristus bukan masih muda atau sudah tua, bukan. Pertanyaan saya tadi adalah mengatakan siapa yang masih muda, masih tua. Saya tidak berbicara soal umur jasmani Bapak Ibu. Saya tidak berbicara umur badani ini sudah tua atau muda. Tapi tadi saya tanya hatimu. Saya tanya jiwamu Bapak Ibu. Amin. Pertanyaan jiwa kita dalam hati kita, dirimu masih tua atau sudah muda? Ada perbedaan yang mendasar Bapak Ibu. Jiwa yang sudah tua, jiwa tua dengan jiwa muda. Saya sekali lagi tidak berbicara soal umur loh ya. Saya tidak berbicara soal umur jasmani loh. Tapi saya berbicara soal jiwa. Apakah hari ini Anda jiwa tua atau jiwa muda? Makanya tadi saya tanya, masih tua dan sudah muda. Ada perbedaan yang besar Bapak Ibu. Jiwa yang sudah tua adalah jiwa yang tidak mau apa-apa. Setuju? Maunya diem saja. Maunya duduk diem saja. Banyak orang Katolik merasa bahwa saya kalau sudah jadi orang Katolik, cukup hari Minggu ke gereja selesai. Amin. Cukup hari Minggu selesai ke gereja. Loh, datang ke PDA Villa untuk apa? Tidak perlu. Datang terlibat pelayanan di paroki, mungkin jadi lektor, jadi pemasmur, jadi apa. Mungkin jadi petugas PUK atau jadi apa, tidak perlu. Ikut ke sini, tidak perlu. Ikut doa lingkungan, tidak perlu. Kenapa? Yang penting kan ke gereja sekali seminggu cukup. Saudaraku dengar baik-baik saudara-saudara kasih. Orang yang model-model begini itu adalah masih tua. Amin. Anda bayangkan sekali lagi orang tua yang tidak bisa apa-apa. Sorry saya tidak berbicara, saya tidak nyindir ya. Saya soalnya royor-royor wedi Bapak Ibu ya. Ini asing umurnya di atas saya juga cukup banyak gitu ya. Orang yang sorry ya secara badani tua, dia tidak mau, dia bukan tidak mau, dia tidak bisa apa-apa gitu. Oke, ada orang-orang tertentu yang sakit lumpuh sehingga tidak bisa kemana-mana. Saudara-saudara kasih mungkin hari ini secara badan kau sehat, amin. Secara badan kau luar biasa, kau kuat, kau sehat. Tetapi kalau jiwamu kau merasa tidak perlu kemana-mana, cukup yang penting setiap hari Minggu selesai berdoa, selesai misa selesai, tidak perlu kemana-mana. Dengar baik-baik, engkau jiwa tua. Amin. Tapi ada loh orang yang umur 70-an, 80-an gitu ya.
tetapi masih mau tetap semangat melayani, tetap mau datang ke PD, meskipun pakai kursi roda, meskipun begini, begitu dan segala macam. Tetapi dia masih mau terlibat, saudaraku dengar baik-baik. Jiwanya, jiwa muda. Saudara terkasih, maka saya pada pagi hari ini temanya adalah lupa umur. Itu bukan berbicara soal umur jasmani dan rohani. Hari ini saudara-saudara terkasih dengar baik-baik. Saya ketemu dengan dua kelompok ekstrim. Oke, ada berapa? Dua. Yang satu kelompok-kelompok orang yang merasa dirinya tua. Dalam kurung badan ya. Tua badan. Saya kan sudah tua nyo, saya dipanggil sinyo gitu ya. Saya sudah tua nyo, enggak bisa apa-apa nyo. Suruh yang muda-muda saja nyo. Ada yang ngomong seperti itu? Ada kan? Tapi sebaliknya ada kelompok anak muda ini. Om, saya kan masih muda om, belum punya pengalaman om. Gitu ya. Jadi terus apa? Ya sing tuwek-tuwek ae om gitu. Lah terus sapa sing kerja Bapak Ibu? Kalau sing satu ngomong sing tuwek-tuwek ae, sing ngomong sing nom-nom ae. Lah terus sing kerja iki sapa Bapak Ibu? Amin. Dengar baik-baik, sejarah di Alkitab saudaraku dan sejarah dunia itu mencatat umur itu bukan sebuah hambatan, setuju? Kalau Anda perhatikan di kitab suci, ada enggak orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan justru pada saat dia berusia lanjut? Ada? Banyak. Contohnya siapa? Abraham. Itu contoh paling gampang. Dia dipilih oleh Tuhan, menerima janji Tuhan itu umurnya 75 tahun Bapak Ibu. Setuju? Itu Abraham dipilih oleh Tuhan, menerima janji Tuhan, nanti dia akan punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit, bla 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 bla. Itu pada saat umur 75 tahun. Siapa lagi? Musa. Saya tiba-tiba teringat sosok Musa. Musa itu dipilih sama Tuhan, Musa, kamu harus pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Usia berapa? Berapa? 80 tahun Bapak Ibu. Anda bayangkan umur 80 tahun dikongkon melaku nang padang gurun niku lek aku ya turu wae. Betul? 80 tahun loh. Disuruh sama Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir lewat padang gurun nyebrang laut. Wong nyebrang kali wis wedi nyebrang laut mana Bapak Ibu, betul? Umur 80. Lihat baik-baik, tua bukan sebuah halangan Bapak Ibu. Demikian juga yang anak-anak muda. Ada enggak tokoh-tokoh di Alkitab yang masih muda dipilih oleh Tuhan? Banyak. Siapa? Contohnya Daud. Nah, ini ciamik iki ya. Masih ingat peristiwa di 1 Samuel ngomong begini? Siapa namanya? Samuel disuruh milih raja Israel, anaknya Isa dikumpulkan. Oh ini ganteng, oh ini dukur, oh ini gede awake. Tuhan ngomong begini, 1 Samuel 16 ayat 17 ngomong begini. Manusia melihat, janganlah kau pandang parasnya, benar? Terus manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Daud dipilih Tuhan, Anda tahu umur berapa? Pada saat Daud dipilih Tuhan, dipilih menjadi raja oleh Tuhan bangsa Israel berapa? 14 tahun Bapak Ibu. Loh, si SMP loh, harus dipilih sama Tuhan. Siapa lagi contoh tokoh-tokoh muda di Alkitab? Joshua, itu masih muda. Anda jangan berpikir Joshua tua. Joshua dipilih oleh Tuhan masih muda Bapak Ibu. Siapa lagi tokoh-tokoh yang masih muda Bapak Ibu? Banyak sekali. Samuel. Nah, masih ingat? Samuel pada waktu tidur itu dipanggil Samuel, Samuel sampai 3 kali, masih ingat peristiwa itu? Usianya masih muda, masih belasan tahun. Dipilih oleh Tuhan. Itu ada di tokoh-tokoh Alkitab. Santo-santa kita, banyak enggak yang masih muda? Banyak. Agnes mati pada usia 15 tahun karena mempertahankan kemartiran sebagai seorang perawan Bapak Ibu. Siapa lagi? Tarsisius. Betul masih muda? Tarsisius adalah pelindung para misdinar. Dia dibunuh oleh pasukan Romawi pada zaman itu karena dia melindungi Hosti. Masih muda 15 tahun. Siapa lagi? Ya ini paling keren ini. Carlo Acutis. Yang sebentar lagi akan dikanon sama Bapak Paus Leo XIV menjadi seorang santo. Sekarang beato, oke? Beberapa tahun kemudian dalam waktu 1-2 tahun terakhir ini dia akan dikanon menjadi seorang santo. Itu usia meninggal pada umur berapa? Lihat baik-baik. Usia bukan menjadi sebuah halangan. Amin. Usia bukan sekali lagi menjadi sebuah halangan bahwa Anda harus bertumbuh, bahwa Anda harus melayani, dan Anda harus jadi saksi Kristus. Amin. Sekali lagi saya katakan usia bukan sebuah halangan, Anda harus bertumbuh, Anda harus melayani, dan Anda harus menjadi saksi Kristus. Amin.
Itu sebabnya tema kita adalah lupa usia. Nah, karena tema kita adalah lupa usia, bukan usia secara jasmani, tetapi jiwa kita, makanya saya bedakan jiwa tua dengan jiwa muda. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya bagikan 4 prinsip saja, sederhana, berkaitan dengan lupa usia ini. Ada berapa? 4. Ya, sederhana, enggak usah yang aneh-aneh, enggak usah sing muluk-muluk. Yang pertama, kenapa sih Anda dan saya tetap harus berjiwa muda, semangat untuk tetap bertumbuh, semangat untuk tetap melayani, semangat menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu? Kenapa? Ada 4 prinsip. Yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, ya karena itu perintah Tuhan Yesus sendiri, amin. Itu perintahnya Tuhan Yesus sendiri, Anda dan saya harus bertumbuh, Anda dan saya harus melayani, Anda dan saya harus jadi saksi Kristus tanpa melihat berapa usiamu. Setuju? Yang pertama adalah perintah Tuhan. Masih ingat enggak pada waktu Yesus mau naik ke surga? Orang-orang SEP atau orang-orang CAP, Anda yang pernah ikut SEP atau ikut CAP, itu terkenal dengan istilah amanat agung Yesus Kristus. Setuju ya? Masih ingat Matius 28, 19-20. Tolong tampilkan. Tolong tampilkan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, Matius 28 ayat 19 ayat 20. Kita sama-sama 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, terus baptislah mereka dalam nama Bapa dan 20. Terus melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Saya tanya, ada yang lihat tulisan, omonganku hanya untuk 30 tahun ke bawah loh? Ada? Ada di Alkitab yang tertulis seperti itu? Ada di ajaran gereja, katekismus gereja Katolik atau magisterium apapun yang ngomong amanat agung Yesus Kristus hanya untuk yang 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, atau bahkan yang ke bawah? Ada? Tidak ada Bapak Ibu. Ini untuk siapa? Semua yang telah dibaptis. Amin. Semua yang sudah dibaptis, apalagi yang sudah krisma. Saya percaya Bapak Ibu, ditakoni sakramen krisma pasti gak ngerti gitu. Ini perintahnya Yesus sendiri. Tolong dikembalikan ayat 19. Lihat baik-baik, sangat luar biasa Bapak Ibu. Yesus ngomong begini, 19 tolong kembalikan. Nah ya, lihat ya. Karena itu pergilah. Bapak Ibu, setiap kali selesai perayaan Ekaristi, ada satu kalimat romo atau imam atau pastor atau father atau padre atau siapapun, karena tiap daerah sebutannya beda-beda, yang sangat khas. Ngomong apa? Pergilah kamu, pergilah terus diutus, betul? Ya kira-kira ngomong seperti itulah, kira-kira romonya ngomong seperti itu, pergilah kamu diutus. Ada yang namanya pengutusan Bapak Ibu setelah selesai perayaan Ekaristi. Ada kata-kata pergilah, artinya begini loh. Anda dan saya itu tidak harus duduk diam. Anda dan saya diminta untuk pergi. Kalau yang namanya pergi berarti pasti melangkah. Amin. Betul? Kecuali kalau Anda punya ilmu ngawang, yoraru. Tapi namanya pergi pasti melangkah. Benar ya? Benar? Oke. Firman Tuhan mengatakan pergilah, artinya kamu harus pergi selesai misa, kamu terima berkat Tuhan, kamu terima Roh Kudus, kamu terima hosti, kamu terima tubuh Kristus, kamu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, Romo mengatakan pergilah Bapak Ibu. Artinya setiap Anda dan saya diminta, dituntut, bukan hanya diam. Setuju? Setelah pergi ngapain? Firman ngomong, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya tahu Anda dan saya tidak bisa punya kuasa membaptis kecuali baptis darurat. Setuju ya? Tetapi baptis dalam hal ini jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka. Bukan Anda dan saya jadi romo, bukan. Bukan itu, tetapi setelah Anda diutus pergi, firman ngomong
bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Oke, bawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Artinya begini loh, Anda dan saya punya sebuah kewajiban. Bukan lihat usia. Anak-anak bisa enggak bawa jiwa? Bisa. Bukan cuma sekedar orang dewasa, orang tua bisa bawa jiwa enggak? Bisa Bapak Ibu, semua orang bisa. Karena perintah Tuhan berlaku umum, bukan hanya berlaku menurut berdasarkan siapa dan usianya berapa. Setelah engkau diutus pergi, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ayat 20, yuk lanjutkan. Firman ngomong begini Bapak Ibu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Para murid itu mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Setuju? Setuju? Terus disuruh mengajarkan. Artinya Anda dan saya harus jadi saksi Kristus. Amin. Gampang? Gampang? Pergi membawa jiwa sambil bersaksi tentang Kristus gampang enggak? Enggak gampang Bapak Ibu. Setuju? Enggak gampang. Saya enggak berbicara soal yang lain, oke? Enggak gampang ya. Sekarang memang apalagi lebih aman ya. Di Indonesia ini kalau berbicara soal beribadah itu banyak. Tesrone dengan pihak sebelah. Setuju ya? Setuju ya? Enggak gampang Bapak Ibu. Ini masuk YouTube enggak? Ya wis makanya aman gitu ya. Jangan. Enggak gampang. Tapi ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Ada di ayat terakhir, aku silakan baca sama-sama 1, 2, 3. Ada kata-kata senantiasa. Apa artinya? Selalu. Senantiasa itu selalu tidak pernah putus. Jadi tidak ada istirahat jam makan siang Tuhan itu. Oke, aku menyertai kamu Win, yo. Tapi jam 12 sampai jam 1 prai ya Win. Lapo Tuhan aku tak mangan sih ora enek. Oke, senantiasa artinya sepanjang masa tanpa putus Bapak Ibu. Sampai akhir zaman. Poin pertama yang mau katakan begini. Anda harus bertumbuh, Anda harus melayani, Anda harus jadi saksi Kristus tanpa lihat usia. Why? Karena pertama, itu perintah Tuhan. Amin. Yang kedua, simpel saja. Ya. Karena itu perintah Tuhan, kenapa Anda diperintahkan seperti itu Bapak Ibu? Baik, kenapa Anda diperintahkan seperti itu? Karena Tuhan Yesus mau dirimu dan diri saya berbuah. Amin. Anda diminta Yesus pergi supaya menghasilkan buah. Silakan dibuka Yohanes 13:34. Yohanes 15:16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi akulah yang memilih kamu dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Bapak Ibu, tahukah Anda, saya ini pernah dibujuki mantan pacar saya Bapak Ibu. Ya, saya pernah dibujuki mantan pacar saya Bapak Ibu. Jadi ceritanya begini, saya tidak usah sebut nama mantan pacar saya. Yang penting dia tidak hadir pada hari ini gitu ya. Mantan pacar saya Bapak Ibu, dulu masih zaman saya sekolah, saya punya seorang pacar gitu ya. Dia bukan orang Katolik Bapak Ibu. Dia bukan orang Katolik, tapi saya senang banget sama dia. Akhirnya ayo tala kamu jadi Katolik gini-gini. Wes pokoknya tak rayu-rayu Bapak Ibu. Akhirnya gelem. Akhirnya mau masuk jadi Katolik dan katekumen Bapak Ibu. Waktu itu katekumennya di Kristus Raja. Karena dulu paroki saya paroki Kristus Raja. Dia juga rumahnya di paroki sana, saya tidak sebut alamat ya. Akhirnya setiap Sabtu sore Minggu sore. Saya tuh setiap minggu nganterno DE Bapak Ibu. Nganterno DE katekumen di paroki Kristus Raja itu. Jam 3:30 atau jam 4 gitu. Ya mari itu langsung misa sore, Minggu sore. Setiap minggu seperti itu Bapak Ibu. Anda bayar setahun setengah lah kira-kira. Setiap hari Minggu sore nganterno katekumen Bapak Ibu. Singkat cerita 1 tahun lebih, 1 tahun setengah kira-kira dia dibaptis. Mari dibaptis oleh Rongulan. Putus.
Aku ditinggal. Loro ati Bapak Ibu, aku loro. Mateng 1 tahun setengah, ben minggu Bapak Ibu, ben minggu. Pak hari dibaptis, saya masih ingat baptisnya itu enggak salah. Oh iya, waktu hari raya tubuh dan darah Kristus waktu itu ya, dibaptis waktu itu saya masih ingat itu. Dibaptis dapat 2 bulan setelah dibaptis, putus. Anda tahu kecantolnya habis apa? Kecantolnya sesama orang Katolik Bapak Ibu. Loh, aku iki lek boleh ngeterno bojone wong iki atiku men ngene ceranan. 1 tahun setengah Bapak Ibu saya kemudian merenungkan. Oh iya ya. Dari itu saya ngerti begini, bukan kamu yang pilih aku. Bapak Ibu dengar baik-baik, apapun alasanmu jadi Katolik. Mbok dibujuki wong ta? Mbok dipaksa ta? Mbok dengan kerelaan hati ta? Wes dengan cara apapun pokoknya kalau hari ini engkau Katolik, percaya bahwa itu pilihan Tuhan. Amin. Amin. Bukan kau yang milih aku, tapi aku yang pilih kamu Bapak Ibu. Setelah kau dipilih oleh Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan mau kau berbuah. Karena firman mengatakan, aku menetapkan kamu. Menetapkan itu tidak bisa diganggu gugat. Anda kalau di pengadilan, ya, menetapkan itu sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Artinya menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah bukan cuma sekedar buah, tapi ada syaratnya. Buah itu tetap. Amin. Dan buahmu itu tetap. Artinya sepanjang hari, sepanjang musim, sepanjang waktu engkau dan saya harus berbuah. Amin. Bukan sekedar berbuah. Artinya kalau buahmu tetap, artinya kalau manis ya manis terus. Kalau besar ya besar terus. Tidak bisa kalau hari ini bosok, besok manis, besok bosok mana. Ora iso. Amin. Pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kemudian ada janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kau pergi dan berbuah dan buahmu tetap, apa yang kau minta? Diberikannya kepadamu. Saudara terkasih, lihat catatan ini. Lihat tulisan Yohanes ini. Ada khusus orang-orang muda? Ada khusus orang-orang tua? Tidak ada. Untuk siapa? Semua umur Bapak Ibu. Artinya anak-anak yang hari ini sudah dibaptis, apalagi sudah terima Krispa. Dengar baik-baik. Tidak ada sebuah alasan, loh aku kan masih sekolah ora enek. Tidak ada. Loh aku kan masih kuliah Justru kamu masih kuliah, gereja butuh. Amin. Bapak Ibu terus terang aja, saya kalau disuruh multimedia kayak ngono Bapak Ibu, bisa tak banting kabeh iku. Bisa senewan saya. Ndak bisa, ndak mampu, betul? Justru yang masih muda dibutuhkan generasi-generasi muda butuh sesuatu yang baru, ini inovatif yang baru. Bapak Ibu, sorry to say, demikian juga yang sudah berumur secara jasmani ya, secara jasmani. Saya cerita sebuah kesaksian yang membuat saya terharu Bapak Ibu, itu terjadi sekian tahun yang lalu. Saya sebelum COVID itu sering melayani di sebuah komunitas. Oke, saya sebut nama komunitasnya tidak apa-apa. Namanya Kasih Karunia. Itu ada di Bratang, daerah Bratang. Ya, di rumahnya penduduk begitu di daerah Bratang. Kalau Anda tahu Bratang, daerah Baratajaya itu ada Bratang yang ada bendungannya itu, ada damnya itu loh. Ya, kalau tahu dari situ itu ada dam situ. Setiap Sabtu siang jam 1 itu mereka bersekutu di sana. Oke ini. Oke. Dan itu hanya untuk mereka-mereka pemulung, penghuni Kalistrem di Bratang itu. Terus pokoknya orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu Bapak Ibu. Oke. Saya beberapa kali cukup sering itu melayani di sana. Dan ada satu ibu-ibu yang membuat saya sangat terharu Bapak Ibu. Anda tahu ada seorang ibu yang kira-kira menjelang 70 tahun gitu ya. Orangnya tidak bisa jalan, jadi dia sakit gitu ya, di sakitnya komplikasi tidak bisa jalan. Terus kalau jalan itu harus dipakai alat bantu yang letter U itu loh. Anda tahu enggak? Tahu enggak? Bukan kruk, tapi yang alat bantu letter U ini loh, yang jalannya begini nih. Nah, ya. Jalannya seperti itu dan jalannya bukan jalan cepat, timi-timi begini Bapak Ibu. Kletek gitu ya. Yang membuat saya terharu Bapak Ibu. Dan karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ibu ini tetap melayani orang-orang mereka tidak punya handphone, zaman itu zamannya WhatsApp rasanya belum ada, kayak tidak salah itu zamannya
WhatsApp sudah ada rasanya ya, sudah ada. Tapi karena mereka orang-orang yang tidak mampu Bapak Ibu, mereka tidak punya handphone. Jadi setiap Sabtu itu undangannya berupa kertas stensilan itu loh, HVS itu loh, yang diketik itu loh, ya, di print itu, cuman itu toh. Anda tahu Bapak Ibu, ibu ini kerjaannya membagi undangan. Jadi ibu ini yang umur 70 tahun, hampir 70 tahun, sakit, tidak bisa jalan timik-timik, setiap hari itu dibagi sesuai, kalau katakan gereja Katolik lingkungan lah gitu ya. Ya kira-kira ada 10-15 rumah yang dia harus bagi pada hari Rabu atau Kamis Bapak Ibu. Anda bayangkan seorang ibu menjelang umur 70 tahunan, tidak bisa jalan, kakinya bengkak, tidak tahu saya dia sakit komplikasi apa saya tidak tahu. Dan kemudian dia jalan begini, kletek pergi ke rumah-rumah bedak-bedak itu ngasih undangan Bapak Ibu. Terus saya tanya, karena saya lihat dengan mata kepala sendiri, Bu, Ibu kenapa kok masih mau melayani bagi undangan? Ibu kan sakit, Ibu kan tidak bisa jalan, jalannya kesulitan. Bapak Ibu, kata-kata ini loh yang membuat saya menangis. Pak, saya itu masih bisa hidup sampai sekarang, masih bisa makan, masih bisa, dia bekerja sebagai orang jualan apa itu namanya, gorengan, ya, jual gorengan. Saya masih bisa kerja dan segala macam, itu karena karunia Tuhan Pak. Saya mau membalas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, Anda dengar baik-baik. Yang membuat saya menangis adalah ibu ini tidurnya di bedak Bapak Ibu. Jualan gorengan. Oke? Dia tidak pernah ngerasa nih punya AC, tidur di atas spring bed yang empuk, tidur di rumah yang nyaman, yang hangat, yang dingin, yang sehat dan segala macam. Kalau mandi ya mandi seadanya di WC umum. Tapi dia bisa ngomong Bapak Ibu bahwa aku ini bersyukur, berterima kasih Tuhan begitu baik pada saya. Dalam keadaan sakit dia tetap mau melayani membagi undangan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Bagaimana dengan hidupmu dan hidup saya? Ini loh contoh orang berbuah Bapak Ibu. Amin. Umur 70 tahun, hampir 70, sakit, dalam keadaan sakit. Hari ini Bapak Ibu jujur saja kadang-kadang saya masih seringkali ngomel. Duh melayani nang Yakobus, omahku kenjeran, mbok masalah. Ya jujur kadang-kadang saya masih sering ngomel Bapak Ibu, oke? Apalagi kalau saya ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit dan dijangkau dan segala macam yang seringkali itu bayar sendiri, keluar biaya sendiri. Saya masuk kapan hari ke pedalaman Kalimantan Timur, 13 jam dari Samarinda, itu tiket pesawat bayar dewe, semua bayar dewe. Itu kadang-kadang masih ngomel Bapak Ibu. Lihat baik-baik Bapak Ibu, lupa usia. Poin yang kedua saya mau katakan begini, Tuhan mau engkau dan saya berbuah. Amin. Yang ketiga, saya tidak lama-lama ya, sudah mau selesai. Karena prinsip yang ketiga adalah kenapa Anda dan saya jangan lupa lupa usia Bapak Ibu. Yang karena ketiga, karena yang penting itu semangatnya, bukan fisiknya. Amin. Yang paling penting semangatnya bukan fisik. Yuk tolong dibuka Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. Biarlah rohmu menyala-nyala dan firman Tuhan ngomong biarlah rohmu. Rohnya siapa itu? Roh siapa? Roh Anda dan saya, rohnya huruf kecil bukan roh huruf besar. Rohmu, roh Anda dan roh saya. Dengar baik-baik, biarlah semangat dan biarlah hendaknya kerajinanmu jangan kendor, rohmu menyala-nyala Bapak Ibu. Artinya dalam pelayanan bukan dilihat karena seberapa kuatnya fisikmu. Amin. Bukan seberapa hebatnya dirimu. Tetapi firman katakan layanilah satu sama lain, layanilah Tuhan. Firman katakan semangatmu dan rohmu. Amin Bapak Ibu. Artinya please mulai sekarang jangan kau batasi dirimu. Pak saya sakit Pak. Pak saya tidak punya duit Pak. Pak saya kurang ini Pak. Saya kurang itu Pak. Selama kau punya roh, engkau tetap bisa melayani Tuhan. Amin. Tak kageti kalau apa-apa ya. Oke Bapak Ibu. Oke. Berapa banyak sih hari-hari ini Anda dan saya seringkali banyak alasan.
dalam bagaimana engkau bertumbuh, bagaimana engkau bersaksi, bagaimana engkau melayani. Pak, rumahku adoh, Pak. Pak iki, Pak iku, dan segala macam saudara-saudara terkasih. Padahal firman Tuhan itu jelas. Selama kau punya semangat yang menyala-nyala tidak kendor. Dan rohmu menyala-nyala Bapak Ibu. Engkau tetap punya kesempatan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Yang keempat, cepat ya. Saya tidak akan panjang bahas lebar, ini saya tunjukkan ayatnya saja. Anda dan saya, prinsip yang keempat, hidupmu, hidup saya dan Anda siap untuk dipakai Tuhan kapanpun. Saya kasihkan 2 ayat ya untuk Anda dan saya, siap dipakai Tuhan kapanpun. Ini yang merasa dirinya usianya sudah tidak tua, tidak muda lagi. Tolong dibuka Yesaya 46 ayat 4. Tolong dibaca untuk Anda yang usia 50 tahun ke atas. Termasuk aku ya. Yang 50 tahun ke bawah diam. Yuk kita baca 50 tahun ke atas sama-sama ya. 50 tahun ke atas, yang 50 tahun ke bawah diam. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, terus, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Lihat baik-baik. Anda dan saya merasa usianya sudah senior. Janji Tuhan di Yesaya 46 ayat 4 ini luar biasa. Amin. Penyertaan Tuhan bilang sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu dengan catatan. Apa catatannya? Apa catatannya? Apa catatannya? Kalau mau diutus, kalau mau berbuah, dan kalau engkau punya semangat untuk melayani. Nek gak gelem diutus, ya apa? Tuhan, kok ndak disertai Tuhan? Rambutku wis putih kabeh lho Tuhan. Tuhan cuma ngomong, lah kon tak kongkon gak gelem Win. Simple, oke Bapak Ibu? Ya, please. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Siap kapanpun Anda diutus oleh Tuhan, ada janji yang luar biasa. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Luar biasa. Sekarang dibaca yang 50 tahun ke bawah. Ya, dibuka Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12. Yuk, 50 tahun ke bawah, baca. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, saudara-saudaraku. Yang masih muda dengar baik-baik, jangan merasa berkecil hati, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara terkasih, saya mau tutup dengan sebuah perikop dalam kitab suci yang Anda saya percaya pasti tahu. Oke? Anda masih ingat enggak? Pada saat itu ada di Matius, Bapak Ibu, Anda nanti lihat, ada seorang raja yang hendak pergi, Bapak Ibu. Dan kemudian dia memanggil 3 orang hambanya. 1 orang, hamba A, diberikan talenta berapa? 5. Hamba B, diberi talenta berapa? 2. Hamba C, diberi talenta berapa? 1. Masih ingat cerita ini? Kemudian hamba ini pergi ke luar negeri yang jauh banget. Sampai sekali waktu raja ini datang, Bapak Ibu. 3 hamba itu dipanggil. A, B, C, kamu ke sini. A, kamu tembori tak kasih 5 toh? Iya. Sekarang berapa talentamu? Oh, sekarang jadi 10 raja. Dari 5 tambah 5 jadi 10. Raja ngomong begini. Baik sekali perbuatanmu hambaku yang setia. Betul? Masuklah dalam kebahagiaan tuanmu. Hamba B dipanggil. Hamba B, kamu tembori tak kasih berapa? 2 talenta raja. 2 talenta. Sekarang jadi berapa talentamu? Tambah 2 raja. Sekarang jadi 4 raja.
Kemudian raja bilang, baik sekali perbuatanmu hamba B. Masuklah dalam kerajaan bersama kebahagiaanku. Oke? Hamba C dipanggil. Kamu tempo hari tak kasih berapa? 1. Sekarang berapa? Masih 1. Loh, kamu ngapain? Loh, pada saat kamu pergi, 1 talenta ini tak pendem. Tak kubur ambil aku. Terus, karena aku tahu kamu raja yang jahat. Kamu ora kerja tapi jaluk duit. Kira-kira begitu, ya. Saudaraku dengar baik-baik. Raja ini bilang begini, hai kamu hamba yang jahat. Dan yang paling serem, masuklah dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara kasih dengar baik-baik. Apa kejahatan hamba 1 talenta ini? Dia nyuri, nyolong, korupsi, ngerampok, maling, apa? Tidak ada. Tidak ada kejahatan apapun yang dilakukan hamba yang terima 1 talenta. Yang dilakukan hamba 1 talenta adalah diam, tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Amin. Ya, bukan dia pakai terus kemudian korupsi apa? Enggak. Diam, tidak mengembangkan apa yang sudah Tuhan punya. Apa yang sudah Tuhan berikan pada dia. Dia hanya diam, Bapak Ibu. Dan bagi Tuhan, diam, tidak berkembang, tidak berbuah, tidak bertumbuh, tidak mau melayani Tuhan, sebuah kejahatan besar di hadapan Tuhan. Amin. So, kalau enggak, saya pernah bicara ini beberapa tahun yang lalu di Avila. Dengar baik-baik. Syarat masuk surga. Syarat masuk neraka, Bapak Ibu. Ya, syarat masuk neraka tidak harus menunggu Anda dan saya jadi rampok, jadi maling, jadi pembunuh, jadi pencuri, jadi koruptor. Enggak. Salah satu syarat masuk neraka pada saat engkau diam, tidak bertumbuh, tidak mau melayani, tidak mau berbuah, sama seperti hamba penerima 1 talenta. So, bertumbuh, berbuah, dan saksi Kristus tanpa melihat berapa usiamu. Ditutup dengan wahid, Bapak Ibu. Amin. Silakan tim pujian naik. Closingnya mantap banget ya. Oke. Kita mau nyanyikan 1 lagu, Bapak Ibu. Nanti kita nyanyikan lagu Kau Telah Memilihku ya. Boleh enggak kalau saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan, saudaraku, telah memanggilku sebagai alat kerajaan. Betapa aku bersyukur padamu atas berbuah. Angkat tanganmu, saudara-saudara terkasih, katakan, jadikan kami bait suci-Mu Tuhan. Sakapa yara lawara pakasikina inata kara lawara pakapa. Inara lawara pakapa syara lawara inata takara lawara para. Syakara lawara pakai yara lawara pakapa. Tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Angkat tanganmu Bapak dan Ibu. Tuhan, ini setiap kami di tempat ini,
Kami angkat tangan kanan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami angkat tangan kanan kami sebagai penyerahan diri kami kepada-Mu. Sebagai satu janji dan komitmen kami Tuhan. Mulai sekarang kami mengerti kenapa Kau memilih kami. Kami mengerti Tuhan kenapa Kau pilih kami di antara begitu banyak manusia-manusia yang lain. Karena kami tahu kami spesial di mata-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan. Saat ini Tuhan kami berkomitmen, kami berjanji. Kami tidak mau lagi alasan umur kami, usia kami, kesehatan kami, keadaan kami, apapun Tuhan. Sebagai alasan untuk kami tidak lagi bertumbuh, melayani dan menjadi saksi-Mu. Tapi biarlah dengan semangat yang menyala-nyala, dengan roh yang berkobar-kobar Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami seringkali begitu banyak alasan. Tuhan, aku masih muda Tuhan. Tuhan, aku sudah tua Tuhan. Tuhan, aku sakit Tuhan. Tuhan, aku pekerjaanku tidak baik Tuhan. Tuhan, keluargaku tidak baik Tuhan. Apapun seringkali kami jadi alasan Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada-Mu pada siang hari ini. Ini janji kami, ini komitmen kami Tuhan. Terima kasih. Kau telah memanggil kami setiap saat. Memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami semuanya. Engkau telah mengirimkan anak-Mu terkasih, Bro Erwin, yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus tetap bersemangat muda untuk melayani Engkau tanpa alasan, tanpa batas. Terima kasih Tuhan, mohon kiranya Engkau tetap memberkati Bro Erwin dimanapun dia berada. Semakin indah pelayanannya dan diberkati semua pekerjaannya, keluarganya, anak istrinya, sehingga dia boleh berhasil di dalam usahanya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memberkati kami dengan firman-Mu. Sekarang saatnya kami untuk membalas dengan memberikan yang terbaik apa yang ada dari kami. Terima kasih Tuhan. Mohon Kau berkati hati kami, pikiran kami, tangan kami untuk melakukannya dengan rela, untuk ikut campur di dalam perluasan kerajaan melalui persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Untuk taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan ku terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan
dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari kita berikan yang terbaik buat kita. Berkati Allah yang menabur dengan sukacita. Taburlah, maka engkau akan menuai satu takaran yang baik yang aku miliki. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, hati akan di dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Saatnya pengumuman. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Devi gak ada. Baik, saya akan menyampaikannya. Strawberry Generation, serial masih muda dan pernah muda, Sabtu depan 19 Juli di jam yang sama ya, di Balai Paroki ini. Pembawa firmannya adalah Bapak Tony Chen. Jangan lupa untuk hadir supaya Anda tahu dan mengerti apa itu Strawberry Generation. Kemudian seperti biasa selesai persekutuan ini kita masih ada pelayanan doa. Bagi Anda yang ingin didoakan silakan maju ke depan, nanti akan dilayani oleh petugas doa kita. Ada yang berulang tahun dalam minggu ini, silakan maju ke depan, akan didoakan oleh Bro Erwin. Siapa yang berulang tahun? Oce, Oye. Mari silakan maju ke depan. Oce dan Oye. Mohon Bro Erwin. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kanan kita. Tuh, Ibu ini juga ulang tahun. Ibu siapa namanya? Iya, siapa namanya? Bu Yapti. Baik, kita angkat tangan kanan kita ya. Kita mau sama-sama berdoa untuk mereka bertiga. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini kami boleh merayakan dengan sukacita secara sederhana ketiga saudara kami seiman yang merayakan ulang tahun. Untuk Oce, untuk Bu Yuli dan Ibu Septi, kiranya Tuhan memberkati hidup mereka Tuhan dengan berlimpah-limpah, dengan segala yang terbaik yang berasal daripadamu. Setiap apa yang mereka boleh doakan, apa yang mereka boleh perjuangkan, dan segala apa yang mereka boleh harapkan, Tuhan boleh dengar, Tuhan boleh kabulkan, dan biarlah segala kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam hidup ketiga anak-Mu terkasih ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Happy birthday, brother. Selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Baik, kita telah sampai di penghujung persekutuan ini. Mari kita tutup dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Kami Engkau ingatkan melalui Bro Erwin, sehingga kami mulai menyadari kembali apa yang belum pernah kami lakukan dan bahkan kami mau tinggalkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kembali, sehingga kami mulai bersemangat untuk kembali melayani Engkau dan menyadari bahwa itu adalah tugas semua orang yang telah dibaptis di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan ini dan kembali kepada rutinitas kami masing-masing. Mohon kiranya Engkau tetap bersama dengan kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu, serta memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhanku, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kepada sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita ulangi ya. Satu pujian yang tadi, tapi gak usah maju ke depan ya, di tempat aja. Katakan Tuhan Yesus paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Tuhan Yesus paling baik. Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Yeah. Berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan kita. Terima kasih atas kedatangannya. Sampai jumpa di persekutuan yang akan datang. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.